Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyebut Kalimantan Barat sebagai miniatur negara kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini dihuni oleh beragam suku, agama, budaya, dan kepercayaan, seperti halnya Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, keberagaman ini harus dirawat dengan semangat persatuan, hidup rukun, dan saling menghargai. Krisantus mengingatkan masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Barat, untuk tidak membeda-bedakan suku, bahasa, agama, maupun ras. Ia juga menekankan pentingnya menjaga martabat sebagai masyarakat adat yang terbuka, toleran, dan menghormati setiap perbedaan, baik dalam keyakinan budaya maupun pendapat. Ini memerlukan kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh komponen anak bangsa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kalimantan Barat ini adalah miniaturnya negara kesatuan Republik Indonesia. Semua suku, semua budaya, semua kepercayaan, semua agama yang ada di Republik Indonesia juga ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini harus kita jaga, harus kita kompakkan, harus kita perekat kerukunan, persaudaraan, dan toleransi di seluruh Provinsi Kalimantan Barat ini. Oleh sebab itu, di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, hal utama yang ingin Pak Gubernur dan saya hadirkan di Provinsi Kalimantan Barat ini adalah hadirnya rasa aman, hadirnya persaudaraan di tengah-tengah keberagaman, hadirnya rasa toleransi yang tinggi. Sorry boh, kayak boh? Suruh bapak Del. Simbol perlawanan kita masyarakat Kalimantan Barat hari ini mengenai ada program kerja dari pemerintah pusat untuk mengirimkan transmigrasi di Kalimantan Barat. Tentunya pemerintah pusat harus melihat ekosistem yang ada di Kalimantan Barat hari ini mengenai infrastruktur pendidikan, kesehatan hari ini.
memiliki fasilitas yang mewah dari akses jalan, rumah, berangkat dari luar Kalimantan, semuanya itu dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat lokal asli pedalaman pelosok saya di Kalimantan khususnya Kalimantan Barat. Sekalian, saya sudah menyimak apa yang disampaikan, yang tertulis, yang saudara-saudara sekalian sampaikan pada hari ini. Dan saya sudah mengamati dari beberapa minggu yang lalu terhadap penolakan program transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentu saya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Waktu Gawai Dayak di Kabupaten Sintang, saya sudah menegaskan, saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat menolak program transmigrasi. Jelaskan? Nah, jadi saya orangnya tak mau duit, mau. Nah, saya mau duitnya. Nah, jadi begini, adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Saya sebagai Wakil Gubernur, Pak Norsan sebagai Gubernur, tadi juga sebelum ke sini, beliau menugaskan saya. Dan saat ini Pak Gubernur sedang rapat dengan Presiden, yaitu peresmian Koperasi Merah Putih. Dan saya sampaikan kepada beliau, Pak, saya mohon izin, saya akan hadir di pendopo kantor Gubernur untuk bersama-sama masyarakat Kalimantan Barat menyerap aspirasi yang mereka sampaikan. Saya harus menerima itu. Saya harus bersama-sama rakyat Kalimantan Barat pada hari ini. Saya sebagai Wakil Gubernur tentu saya memiliki komitmen. Saya yang pertama adalah, Bapak Ibu pernah dengar bagaimana di setiap kesempatan saya selalu ingin menghadirkan rasa aman di Provinsi Kalimantan Barat. Rasa aman, tentram, persaudaraan, toleransi. Maka saya tidak mentolerir ormas atau kelompok masyarakat yang berpotensi memicu konflik di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai saat ini mari kita jaga keberagaman yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Saudara-saudara kita, suku Jawa, Madura, Batak, Bugis, dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup. Tidak usah ditambah lagi. Tidak usah kita mendatangkan kemiskinan lagi ke Provinsi Kalimantan Barat. Tidak usah kita mendatangkan masalah lagi di Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya memiliki komitmen yang sudah ada ini, suku apapun yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang Kalimantan Barat merupakan miniaturnya NKRI. Semua suku yang ada di Republik Indonesia ini ada di Kalimantan Barat. Tapi jangan ditambah. Jumlah yang ada sudah cukup. Dan saya memiliki komitmen, semua saudara-saudara kita itu adalah putra Kalimantan Barat yang wajib kita lindungi, wajib kita ayomi, dan wajib kita layani. Oleh sebab itu, ini banyak ormas, mari dukung kami, kita jaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan khawatir, saya di depan Anda semua. Ya, saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Kalimantan Barat tentu memiliki komitmen yang dari beberapa minggu yang lalu sampai hari ini, sampai kapanpun saya tetap menolak perpindahan penduduk dari Kalimantan Barat.
tahun 2025 di Kabupaten Sekadau jadi momen bersejarah bagi masyarakat adat. PGD kali ini mengusung tema lestarikan adat dan budaya menuju Dayak maju dan bermartabat. Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting termasuk pemimpin besar pasukan Tariu Borneo Raya Panglima Jila. Acara pembukaan Pekan Gawai Dayak di Sekadau digelar dengan meriah. Beragam atraksi budaya dan tari-tarian mengisi rangkaian agenda yang dihadiri oleh para tokoh adat, pejabat pemerintah, dan komunitas masyarakat. Kehadiran Panglima Jilah sebagai pemimpin besar pasukan Tariu Borneo Bangkule Rajang memberikan warna tersendiri dalam acara ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pandangannya terhadap keberlanjutan budaya serta isu transmigrasi yang kian mencuat di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Gawai Dayak bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan atau Pama Jubata. Pekan Gawai Dayak baginya adalah momen untuk memupuk rasa persatuan dan menguatkan identitas masyarakat adat. Panglima Jilah juga mengajak seluruh masyarakat Dayak untuk terus menjaga dan merawat tradisi sebagai warisan budaya. Pekan Gawai Dayak adalah untuk memupuk rasa persatuan, rasa cinta kita sesama kita pada Au Pama Jubata yang telah menganugerahkan berkatnya, rezekinya, segala kebaikannya, segala karunia-Nya kepada kita semua. Dengan itu, kita wajib sebagai masyarakat adat mengikuti rangkaian-rangkaian acara adat, mulai dari desa-desa, kecamatan, hingga di kabupaten. Sebagai manusia Dayak yang sejati, kita orang Dayak diwajibkan untuk melakukan hal-hal tentang adat, terutama nanam padi, mengucap syukur atas panen yang berlimpah ini. Panglima Jilah juga menyoroti isu strategis yang sedang berkembang terkait program transmigrasi ke Kalimantan Barat. Ia menilai program transmigrasi yang selama ini berlangsung sudah lebih dari cukup. Transmigrasi sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi saya anggap itu gagal karena mereka bertransmigrasi di sini juga hanya mengambil tanah, habis itu mereka nama pengelola mereka pulang, bahkan ada yang dijual. Nah, kalau mau transmigrasi, masyarakat lokal bisa dipindahkan ke daerah Kalimantan Barat ini juga karena banyak masyarakat itu yang tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai kehidupan, sebaiknya transmigrasi itu transmigrasi lokal. Menurutnya, program transmigrasi sering menyisakan masalah sosial yang belum tertangani secara menyeluruh. Sehingga pemerintah perlu lebih bijak dalam membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat lokal. Kehadiran Panglima Jilah di puncak pembukaan Gawai Dayak Sekadau memberikan pesan tegas bahwa budaya adat tak hanya dirayakan, tapi juga diperjuangkan. Isu-isu strategis seperti transmigrasi pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat adat. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kita sudah mendengarkan video tadi, kita sudah menonton, dan biarlah kita terus menyuarakan toleransi ya, dan kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita tetap menjaga kesatuan seperti apa yang dia suarakan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat atau Kalbar, yang dimana dia menyuarakan supaya toleransi itu tetap terjaga, supaya kesatuan itu tetap terjaga. Nah teman-teman, kenapa terus disuarakan ini teman-teman? Karena memang marak ya akhir-akhir ini pelarangan pembangunan rumah ibadah, baik itu di Kalbar terjadi yang namanya pelarangan pembangunan gereja, dan kemudian di Kalimantan Timur kemarin teman-teman, dan juga semalam saya upload video di mana di Kalimantan Tengah juga itu
dilarang membangun gereja karena tidak memenuhi syarat seperti yang sudah disampaikan di dalam peraturan dua menteri ya, SKB 2 menteri. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi masalah bagi kita ketika ada kelompok-kelompok tertentu memperalat syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya di SKB 2 menteri, dan mereka mengambil itu sebagai senjata untuk melarang orang Kristen membangun rumah ibadah. Nah, teman-teman, inilah yang sering kita suarakan, bahkan beberapa pihak yang sudah menyuarakan ini supaya dicabut SKB 2 menteri ini, supaya jangan diperalat oleh kelompok-kelompok intoleran. Nah, teman-teman, sampai kemarin ya ada demo ya di Kalimantan di mana mereka menolak program pemerintah yang dimana itu berhubungan dengan transmigrasi yang akan dikirim ke Kalimantan. Nah, teman-teman, wajar saja kalau warga Kalimantan seluruhnya menolak program tersebut, yaitu transmigrasi. Iya, karena memang mereka warga Kalimantan menjaga ya kesatuan atau kedamaian antar umat beragama, supaya jangan terjadi hal-hal seperti yang terjadi di wilayah lain, khususnya di Jawa ya, di Jawa Barat atau di Jabar kemarin yang dimana sampai terjadi pengerusakan villa karena di sana ada dilihat kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh kaum minoritas. Nah, teman-teman, hal-hal inilah yang diantisipasi, yang diwanti-wanti, yang diwaspadai oleh warga Kalimantan. Nah, teman-teman, belum lagi terpenuhi atau terrealisasi transmigrasi ini. Sebelumnya itu sudah terjadi yang namanya pelarangan pembangunan ibadah dengan alasan izin, teman-teman ya. Apalagi nanti kalau semakin banyak transmigrasi yang akan ke sana dan lama-lama mereka merasa berkuasa dan tentu saja akan semakin gaduh di sana, teman-teman ya. Itulah yang mungkin mereka hindari selama ini dan itulah alasan mungkin menurut saya, dugaan saya, alasan yang kuat untuk tetap menjaga kondusivitas warga di sana supaya jangan sampai terjadi gesekan sosial ya, apalagi gesekan antar umat beragama. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya kita tetap menjaga kesatuan karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan biarlah kiranya pemerintah itu cepat menindak tegas kelompok-kelompok yang intoleran ya, supaya jangan sampai diberikan ruang kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan selera dan sesuai dengan jidat mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.